Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kali ini bahasan Pak Git masih meliput suasana di pilkada, tapi kali ini bukan masalah politiknya yang Pak Git ambil, tapi salah satu calon gubernur DKI Jakarta nomor 2 yaitu Dharma Pangrekun yang mengomentari atau memberi solusi pada masalah kemacetan yang selama ini di Jakarta. Nah, dia memberikan solusi sebagai berikut. Kita cek videonya ya. Oke. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pangrekun mengatakan lampu merah tidak efektif dalam mengurangi kemacetan di Jakarta. Hal ini Dharma sampaikan saat ditemui di Jakarta Utara pada Selasa 29 Oktober 2024. Jadi ternyata setelah kami pelajari, lampu merah, separator jalan itu harus dicabut. Gitu. Karena ternyata kadang-kadang di sininya padat, di sininya kosong. 7 hari di dalam membuat pass over, jalan layang dan underpass. Ya, jadi supaya menghindari adanya lampu merah di persimpangan jalan. Di sini Dharma Pangrekun mengatakan bahwa lampu merah itu tidak efektif dalam mengatasi kemacetan. Kemudian dia akan menghilangkan lampu merah diganti dengan underpass dan passover gitu ya. Jadi jalan layang yang lewat atas atau lewat terowongan yang menurut beliau ini bisa dibangun cuman dengan teknologi yang ada cuman dalam waktu 7 hari. Pak Git akan mengomentari ini ya. Yang pertama lampu merah itu dibuat memang bukan untuk menguraikan kemacetan ya. Yang pertama yang Pak Git tahu, lampu merah itu dibuat bukan mengurangi kemacetan, tapi mengatur arus lalu lintas yang ada. Jadi memang lampu merah ini sampai kapanpun tidak bakal efektif untuk menanggulangi kemacetan, karena posisinya dia hanya sifatnya tidak menguraikan kendaraan, tapi hanya mengatur lalu lintas kendaraan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang menghilangkan lampu merah atau separator, kemudian menggantinya dengan terowongan atau jalan layang ya. Sebetulnya ini ide yang baik ya, ide yang bagus, tapi kalau hanya menghilangkan lampu merah kemudian membuat passover dan flyover dan underpass, menurut Pak Git juga ini tidak efektif gitu, karena yang tadinya kemacetan menumpuk di lampu merah dengan adanya flyover atau passover itu akan mengalihkan kemacetan gitu loh. Jadi mengalihkan kemacetan yang tadi di sini itu akan berpindah ke sana. Karena masalah utama kemacetan di Jakarta itu menurut Pak Git adalah perkembangan, atau kalau kita bilang itu perkembangan atau istilahnya rasio gitu ya, rasio perkembangan kendaraan dan perkembangan jalan itu berbeda jauh teman-teman. Perkembangan jalan itu per tahun cuman 0,01%. Kemudian perkembangan kendaraan di Jakarta itu mencapai 9,5% atau hampir 10% per tahunnya. Jadi bagaimana mungkin ini tidak macet kalau kapasitas jalan yang disediakan tidak sesuai dengan distribusi kendaraan yang ada di Jakarta. Kemungkinan solusinya, ini kemungkinannya kita harus belajar dari negara-negara seperti Jepang gitu contohnya ya. Nah, di sini karena rasio perkembangan jalan itu media dari transportasi tersebut di bawah jauh dari perkembangan kendaraan, makanya ini dibutuhkan strategi atau regulasi baru
Sebetulnya itu yang terpenting. Contohnya kita bisa ambil regulasi di Jepang ya. Kita lihat dalam video ini ya, regulasi di Jepang itu seperti apa. Walaupun mobil bekas di Jepang ini terlihat masih mulus dan masih layak dipakai, mau tidak mau harus terpaksa dihancurkan. Hal ini terjadi karena ada beberapa regulasi kendaraan di Jepang yang jadi penyebab mobil ini harus dimusnahkan. Yang pertama, mobil dengan usia lebih dari 10 tahun harus lulus tes tambahan. Kedua, pemilik mobil di atas 10 tahun harus melewati pemeriksaan teknis wajib setiap 2 tahun untuk memastikan mobil masih dalam kondisi layak pakai. Ketiga, pajak didasarkan pada ukuran mobil dan mesin. Dan yang terakhir, kendaraan yang berumur lebih dari 13 tahun harus bayar pajak tahunan ekstra 10% dan akan bertambah setiap 2 tahun. Besaran pajaknya sekitar 5 hingga 15 juta sesuai jenis mobil. Mungkin faktor inilah yang membuat masyarakat Jepang malas beli mobil dan lebih praktis naik kendaraan umum. Hal ini juga mempengaruhi populasi mobil di Jepang yang tidak terlalu banyak, yang nantinya akan membuat kemacetan. Dengan teorinya Dharma Pongrokuon ini, Pak Git yang merasa lucu gitu loh. Misalnya pembatasan kendaraan itu tidak diadakan gitu. Jadi bebas masih dengan regulasi yang sekarang. Itu tidak mungkin terjadi teman-teman, karena populasi pertambahan jalan itu tidak berimbang dengan populasi pertambahan kendaraan. Yang artinya kapasitasnya jalan itu tidak memadai. Itu harusnya dibuat perhitungan oleh Dharma Pongrokuon sebagai bahan pertimbangan gitu loh. Ya, jadi yang namanya rasio atau ini sebetulnya matematis sekali gitu. Jadi nggak boleh ditinggalkan dalam hal tersebut. Kalau memang mau dibuat beneran jadi tidak ada yang namanya simpang atau dibuat simpang susun, itu akan lebih mahal teman-teman. Soalnya yang digarap itu berapa simpangan yang ada di DKI. Kalau boleh Pak Git kasih contoh nih ya, Pak Git akan mencontohkan simpang susun yang ada di Tiongkok ya. Kita lihat dulu videonya simpang susun di Tiongkok. Qianchun Interchange. Inilah simpang susun paling rumit dan kompleks dan termegah di dunia. Simpang susun ini terdapat di kota Guiyang, Provinsi Guizhou, Tiongkok. Sebanyak 18 jalan layang dipadukan membentuk formasi seperti roller coaster. Dan sebagian menuju terowongan membelah gunung. Di bawahnya terdapat kota, dan berbagai arena olahraga seperti lapangan dan kolam renang. Kalau kita lihat video tadi simpang susun di Tiongkok, dengan kendaraan yang lewat gitu, artinya kendaraan yang ada yang lewat pada jalan tersebut itu masih di bawah kapasitas jalan yang ada, jadinya rasionya masih oke gitu. Tapi kan kalau kita membuat simpang susun yang seperti di Tiongkok itu, yang pertama butuh waktu, kedua butuh biaya, dan ketiga mengganggu aktivitas yang ada di Jakarta. Kayaknya untuk melakukan hal dengan demikian itu tidak mungkin. Berat sekali untuk melakukan hanya demikian, kecuali penduduk Jakarta dipindahin dulu, setelah selesai baru dimasukin. Tapi kan ini kan nggak mungkin teman-temannya. Jadi ya efektifnya menurut Pak Git itu, regulasi itu yang pertama harus dirubah. Karena kalau kita menyetop industri atau menyetop populasi peredaran kendaraan baru itu nggak mungkin teman-teman. Karena perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan kendaraannya di Indonesia ini kan juga cari untung. Kalau mereka di stop industrinya, kayaknya itu tidak mungkin. Jadi yang dimungkinkan adalah ya itu tadi, mencontoh atau mengadakan studi banding ke Jepang. Ini salah satu contoh aja sebetulnya Pak Git ya, mungkin di Jerman juga lebih baik gitu kan. Tapi Pak Git di sini mengambil contoh yang di Jepang aja ya, masih satu benua, yaitu benua Asia. Ini sebetulnya patut dicontoh gitu membuat regulasi ini. Baiknya kita ambil kesimpulan teman-temannya, karena menurut Pak Git ini sudah cukup pembahasannya. Jadi yang pertama, lampu merah itu dibuat bukan buat mengurangi atau mengefisiensikan kemacetan menjadi kurang, bukan itu tujuannya.
tapi mengatur jalur lalu lintas yang ada gitu. Yang kedua, untuk melaksanakan program Dharma Pongrekun ini membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup mahal. Dan ya seperti tadi Pak Agit bilang, mengganggu aktivitas dari masyarakat yang ada. Dulu Pak Agit pernah merasakan 2021-2022 itu ya, waktu bangun yang flyover di Pancoran. Nah, flyover di Pancoran itu juga membuat kemacetannya nggak karu-karuan gitu, yang dari arah timur dari Cawang mau ke Gatot Subroto. Itu berapa lama itu, tahunan itu macet nggak karu-karuan gitu. Belum lagi kalau dia akan menghilangkan semua lampu merah dan separator di Jakarta, akan berapa lama prosesnya dan berapa banyak biayanya, yang menurut Pak Agit ini tidak efektif dan efisien. Yang ketiga adalah regulasinya dirubah gitu ya, seperti tadi contohnya regulasi yang ada di Jepang. Mungkin dengan regulasi tersebut akan berubah, karena selama ini juga dengan perubahan regulasi ganjil genap itu kayaknya tidak efektif, teman-teman. Tidak efektif banget. Yang terjadi adalah kecurangan, atau yang jadi di masyarakat adalah yang nomornya tadi ganjil dirubah jadi genap saat hari genap, nanti dirubah lagi hari ganjil, jadi mereka punya dua plat nomor gitu. Nah, regulasi ini harus dibarengi dengan kesediaan transportasi umum yang ada, dan syaratnya harus nyaman dan aman dan 24 jam, tadi tidak menyulitkan masyarakat. Mungkin ada tambahan dari Pak Agit di sini yang keempat, yaitu memperlebar jalan-jalan alternatif yang ada. Kan ada istilahnya kalau di Jakarta tuh jalan tikus gitu. Nah, jalan tikusnya ini diperlebar gitu. Jadi ini akan memperbesar kapasitas dari kendaraan. Menurut Pak Agit ini cukup ya, dan kalau ada tambahan komentar dari teman-teman silahkan komen di kolom komentar. Dan Pak Agit ucapkan terima kasih.